Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sedaya atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa kita sungguh-sungguh minta kepada Allah agar ditetapkan di dalam agama ini dan kita semakin bertakwa dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita termasuk yang ringan. Rasulullah berpesan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basailah selalu bibir-bibir kalian dengan zikrullah. Maka kita banyak-banyak berzikir, di antaranya adalah juga menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Yang dengan itu insya Allah kita termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak insya Allah. Insya Allah hari ini kita melanjutkan tentang ibadah kita sholat. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang baik, dirahmati di sepanjang pembelajarannya dan kita mendapatkan rahmatnya insya Allah dan bisa mendapatkan sholat dengan kualitas yang baik. Sebagaimana minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa target akhir sholat kita adalah apa kemarin Jumatan saya sampaikan juga tanha anil fahsya'i wal munkar, surah Al-Ankabut ayat ke 45. Surah Al-Ankabut ayat ke 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu jauh lebih besar. Sesungguhnya mengingat Allah itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan kegiatan apapun yang lain. Wallahu ya'lamu, dan ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui ma tasna'un, apa yang kita kerjakan. Maka Bapak Ibu sedaya, persoalan mengingat Allah ini persoalan yang selalu harus hadir di dalam diri kita, dan ibadah sholat adalah cara untuk mendapatkan itu diantaranya. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa sudah diharamkan buat kita untuk melakukan segala sesuatu kecuali hanya berkonsentrasi kepada Allah setelah kita mengucapkan takbiratul ihram. Jadi ada batas ruang yang jelas ini saya berharap ini bisa sangat membantu panjenengan untuk konsentrasi di dalam sholat. Begitu takbiratul ihram, koyo-koyo pun diparingi ruangan. Ini loh takbiratul ihram, ini loh salam. Ini itu untuk Allah, nggak untuk yang lain-lain, nggak untuk tengok-tengok, nggak untuk mikir-mikir dunia. Ini untuk Allah. Batasnya adalah sebuah ruangan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini jelas banget insya Allah. Berarti kita diambil oleh Allah di bagian ini saja nih. Setelah itu kita mau ngapa-ngapain lagi kan boleh. Kita mau urusan dunia, mau tengok-tengok kanan kiri, ngobrol dengan tetangga, berbuat yang lain dibolehkan. Tetapi ada sebuah ruangan yang kalau saya menggambarkan ini seperti ruangan yang seperti ini, ada batas-batasnya seperti ini. Yang di situ kita hanya kepada Allah saja. Mudah-mudahan ini membantu untuk mendapatkan sholat khusyuk. Setidaknya itu yang saya lakukan. Ketika berusaha mencari tentang sholat khusyuk, menemukan definisi ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Kira-kira membantu buat Bapak Ibu sedaya. Jenengan lebih khusyuk enggak sholatnya ketika sudah tahu takbiratul ihram dan salam? Artinya lebih khusyuk mboten? Lebih ridho mboten jenengan diambil waktunya itu? Lebih ridho nggih? Kan jenengan tahu tuh yang diminta sama Allah hanya dari takbiratul ihram sampai salam saja, enggak minta banyak dari 24 jam itu. Kok kalau kita enggak khusyuk yuk kebangetan. Ini yang minta Rabb semesta alam, yang kita sebutkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Katanya segala puji lillah, milik Allah, Rabb semesta alam. Sebuah pengakuan yang sangat tulus dari kita sebagai seorang hamba. Maka
kita berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan sholat yang khusyuk. Nah, sekali lagi ingatlah memulai dari akhir itu penting, bahwa kita harus mendapatkan sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, itu penting. Dan Allah tahu kok dengan apa yang kita buat. Allah tahu persis dengan apa yang kita buat. Jadi jangan khawatir kalau kita menyerahkan diri ini di dalam sholat kepada Allah total, insya Allah Allah tahu kok yang kita buat. Dan balasannya wal akibatulil muttaqin, akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, walaupun mungkin awal-awalnya prosesnya berat, tapi ketahuilah akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini menjadi sangat terasa bagi orang-orang yang hijrah. Ya, model saya itu kerasa banget nih. Kata-kata wal akibatulil muttaqin, bahwa sholat kita, zikir kita, ibadah kita nanti akan berakhir baik, insya Allah. Dan itu contohnya sudah sangat banyak. Bahwa prosesnya tidak mudah, iya. Prosesnya tidak mudah, disepakati, tetapi akhirnya insya Allah menjadi kebaikan. Nah, kita sekarang belajar detil satu persatu sebagaimana rencana kita. Kita akan belajar syarat sahnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan sebagian dari hal-hal yang makruh. Nah, sekarang kita mulai dari syarat tentang sholat, yaitu definisinya apa kemarin? Segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat, segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat yang menjadi syarat sahnya sholat. Ini iki rauno berarti mboten sah sholatnya. Itu definisinya kemarin syarat. Nah, saya mulai dari syarat wajib. Kemarin ada syarat sah sama syarat wajib. Syarat wajib kemarin apa saja? Saya akan mengajarkan kepada panjenengan insya Allah detil ini. Insya Allah detil banget. Nanti jenengan mudah-mudahan dengan ini punya pengetahuan yang sangat banyak, walaupun mungkin tidak saya sebutkan detil dalilnya secara khusus karena itu membutuhkan waktu yang sangat banyak, tapi prinsip-prinsipnya insya Allah sampai kepada panjenengan. Syarat sahnya sholat kemarin apa saja? Suci dari hadas, masuk waktu, menutup aurat, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menghadap kiblat, niat. Itu syarat sahnya 6. Kemudian syarat wajibnya Islam, baligh, dan tamyiz. Masih ingat dicatat insya Allah. Ini penting karena ini pemahaman ini juga akan membantu khusyuk dan tidaknya sholat kita. Semakin kita paham dengan ini akan semakin khusyuk kita insya Allah. Saya balik dari yang syarat wajib dulu Pak Ibu Sedoyo, karena ini lebih umum, yaitu Islam. Saya pakai kacamata nih kalau ini harus baca dari salinan kitab di HP. Bismillah. Izin minum. Satu, Islam syaratnya Pak. Berarti mboten Islam tidak wajib sholat walaupun tetap dihukumi dia dosa karena tidak sholat. Sebagaimana sudah disampaikan minggu yang lalu. Saya bacakan Bapak Ibu Sedoyo. Syarat paling utama bagi orang yang hendak mengerjakan sholat adalah beragama Islam. Beragama Islam. Lawannya adalah kufur. Dan orang kafir tidak diwajibkan untuk mendirikan sholat dikarenakan seluruh amal orang kafir itu tertolak. Nanti saya jelaskan maksudnya. Dan mendapatkan siksa karena meninggalkan kewajiban sholat. La ilaha illallah. Orang sudah tidak diwajibkan, tidak mengerjakan tetap kena hukum, kan mengerikan. Ini sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikina ayyamuru masajidalillahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Ini sangat jelas Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik, maka lil musyrikin, tidak pantas bagi orang-orang musyrik ayamuru masajidalillah, untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Syahidina, mereka telah bersaksi atas dirinya ala anfusihim bil kufri, dengan kekufuran. Mereka menyatakan dirinya kufur. Kemudian ulaika habitat a'maluhum, seluruh amal mereka habitat a'maluhum,
amalannya nggak terpakai. Wa finarihum khalidun, dan mereka berada di neraka jahanam selama-lamanya. Bapak Ibu sedaya, suatu sore saya ngantar anak saya TPQ Fatimah yang kecil itu. Dan ketika saya jemput itu, saya ngobrol dengan salah satu wali yang juga nganter. Yang beliau kebetulan salah seorang yang menjadi manajer orang yang cukup terkenal di Jogja dan di Indonesia ini. Beliau salah satu tim intinya. Beliau mengatakan, si Fulan, bulan dia programmer. Si Fulan dengan ilmu yang dia miliki, dengan seluruh keterampilan yang dia miliki, kemudian dia membuat sebuah software yang digunakan oleh seluruh dunia ini tanpa kecuali. Siapapun menggunakan software ini, dia gratiskan tanpa kecuali, nggak ngambil uang serupiah pun dari kegiatan itu. Padahal ini pengaruhnya di dunia cukup besar. Kalau dengan pernah dengar ada Windows, ada Linux. Di dalam dunia programmer itu ada bagian tertentu yang ini orang yang bikin dan dipakai oleh seluruh programmer. Manfaatnya sangat banyak. Kemudian ada diskusi di dalam grupnya beliau ini tentang bagaimana nasib orang ini. Orang yang sudah sangat baik ini, dia melakukan sesuatu gratis, enggak ngambil uang, seluruhnya diamalkan. Kalau orang Islam, kalau orang itu bahasanya diamalkan. Orang yang berada di grup itu dalam tanda kutip sepakat bahwa kok kebangetan banget ya Gusti Allah kalau sampai orang ini masuk neraka jahanam. Karena dianggap apa? Dianggap saking baiknya. Jangan pernah dengar Mahatma Gandhi? Sudah meninggal. Orang dulu sering kena subhat, masa iya sih orang sebaik dia masuk neraka jahanam? Gimana? Pernah nggak mendengarkan statement seperti itu? Sejak berkembangnya orang-orang liberal di Indonesia itu banyak berkembang pemikiran seperti itu. Masa sih wong apik kaya ngono? Masa sih masuk neraka? Nah, Bapak Ibu sedaya, kita wajib mempelajari ini itu karena betapa bahayanya kalau kita nggak belajar ini. Akan timbul keraguan-raguan di dalam diri kita tentang masalah akidah. Maka membicarakan syarat pertama ini, yaitu Islam, tidak akan pernah bisa keluar kalau kita bicara mau detail tentang apa sih yang didefinisikan orang masuk Islam, atau orang Islam, atau orang sudah dinyatakan keluar dari Islam, sadar atau tidak sadar. Nanti ada pembahasan khusus, maksudnya sadar atau tidak sadar akan mengakibatkan dapat udzur atau tidak. Misalnya, seseorang melakukan sebuah kegiatan yang ternyata masuk di dalam satu di antara sekian bab nawaqidul Islam. Nawaqidul artinya pembatal. Ada orang-orang yang tidak sengaja karena ketidaktahuannya melakukan kegiatan yang terkategorikan nawaqidul Islam. Terkategorikan dia batal Islam. Berarti kalau batal Islamnya, secara hukum dia udah nggak wajib sholat lagi karena dia sudah kafir. Meskipun sekali lagi saya katakan sadar tidak sadar, karena yang tidak sadar bisa jadi dapat udzur. Batasan-batasan mana kita dapat udzur tentang hal itu, maka kita akan bahas ini detail. Maka saya bilang, belajar sholat dengan saya, insya Allah jenengan akan detail banget. Mudah-mudahan jenengan bersabar, karena sudah diminta oleh jenengan. Mudah-mudahan sabar. Jadi saya mengajarkan sholat pada panjenengan bukan hanya persoalan tata caranya saja, tapi pondasi-pondasi yang melatar belakang sholat itu menjadi sangat penting. Kalau tentang gerakannya dan sebagainya, saya yakin jenengan sudah sah. Saya yakin. Tetapi mengetahui lebih dalam tentang semua hal yang ada di dalamnya, atau bahasanya mengurai, itu menjadi sangat penting. Salah satunya ini adalah Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan bahwa nggak wajib, nggak pantas bagi orang musyrikin meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Artinya yang pantas adalah kaum muslimin. Kita mendengar seperti itu artinya sesungguhnya perintah secara tidak langsung pada kita, kalian yang muslim ramaikan dong masjid, makmurkan dong masjid, jadikan masjid sebagai tempat yang baik untuk beribadah kepada Allah. Kira-kira begitu Bapak Ibu sedaya. Karena Allah menyebutkan nggak pantas orang musyrik. Mereka sudah tetap mengatakan bahwa kami kufur dan mereka di neraka jahanam selama-lamanya. Maka tidak pantas bagi orang-orang kafir untuk memakmurkan masjid. Sebaliknya kita berarti harus memakmurkan masjid.
Ya, alhamdulillah saya lihat di kajian-kajian yang saya ampu semakin makmur. Masjid semakin makmur. Ya, alhamdulillah. Walaupun musim-musim dingin. Ya. Sayangnya memang kebanyakan sesepuhan. Yang masih muda-muda jarang yang semangat untuk ngaji. Ya, padahal kalau saya ingin balik muda itu dalam rangka pengen belajar lagi. Nah, yang muda-muda ini, mudah-mudahan ada yang mewakili, disemangati teman-teman mudanya untuk ngaji. Rugi kalau nggak ngaji. Semalam itu saya ngajar di Sorosutan, itu ada mahasiswa KN dari UAD, sekelompok anak muda pakai seragam, Masya Allah. Padahal bukan jurusan agama, tapi semangat ngaji. Meskipun bisa jadi karena tugas dari kampus. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua tentang bahwa yang mendapatkan kewajiban sholat adalah orang Islam. Menika sudah tua nih saya Pak, sepertinya Pak. Menika wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amal yang mereka bawa. Orang-orang non-muslim, mereka akan bawa amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap, bawa amalnya, berkeranjang-keranjang mungkin dibawa kepada Allah. Tetapi kemudian di depan Allah dijadikan tidak berguna, haba'an mansura, tidak terpakai. Maka sekali lagi, menjaga kualitas Islam kita sungguh-sungguh. Islam itu menjadi penting untuk mengantarkan sholat kita. Ingat, sholat itu yang pertama dihisab. Baik sholatnya, jadi kan mungkin dulu mikir nih, waktu masih kecil, masa iya sih sholatnya apik terus apik kabeh. Dulu begitu saya waktu SMP. Masa iya sih sholat elek terus delek kabeh. Iya, karena memang pondasinya di sholat luar biasa. Nih, coba pengantarnya saja. Nek sampean dudu Islam, Islamnya sampean ki bermasalah, rakanggo sholatnya dengan habaan mansuro. Kan jelas banget itu. Berarti kita harus menjaga keislaman kita optimum sekuat yang kita bisa dan semampu dengan pengetahuan yang kita miliki. Inilah saatnya kita belajar. Maka sekali lagi, kaifatus sholi, kalau hanya tata cara sholatnya saja, itu Abdullah itu sudah ngapal tuh kitab kaifatus sholi. Di tepik itu udah diajarkan kaifatus sholi. Dari awal sampai akhir, malah bacaannya lebih bagus dari jenengan. Rapih anak-anak sekarang sholatnya. Maka yang saya bakalkan ke jenengan bukan hanya persoalan itu. Jadi sekali lagi, syarat wajib sholat diantaranya adalah Islam. Berarti kita harus benar-benar mempertahankan keislaman kita. Kita terhindar dari segala sesuatu yang terkait dengan nawaqidul Islam. Nah, Bapak Ibu sedaya, cara menjadi orang Islam itu kita ketahui sangat-sangat mudah dan simpel. Dengan mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cukup dengan itu saja kita Islam. Nah, Bapak Ibu sedaya. Tetapi ingat bahwa ada hal-hal yang bisa membatalkan keislaman kita. Ada satu kitab kecil namanya Nawaqidul Islam, membahas tentang 10 pembatal-pembatal Islam yang umum terjadi. Yang umum terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya, kita belajar ini bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, bukan untuk menghukumi orang lain kafir atau tidak, bukan sama sekali. Pelajaran ini berfungsi untuk supaya kita mengkoreksi diri kita, bukan untuk orang lain. Maka beruntung yang belajar, beruntung yang belajar. Saya termasuk orang yang insya Allah tidak akan menghukumi, menjat-jat orang, enggak, insya Allah. Tapi bahwa kita mengupgrade pengetahuan kita terus-menerus, itu iya harus. Memang kewajiban kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Memang wajib ala kulli tiap-tiap muslimin. Ada 3 keadaan Bapak Ibu sedaya, ini supaya pengetahuan kita luas ya. Seseorang masuk Islam. 1, keadaan di mana orang kafir masuk Islam. Jenengan ketemu orang non muslim, dia tertarik dengan Islam, dia hendak masuk Islam. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan dengan syahadat
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian keadaan yang kedua, orang Islam murtad, kemudian tobat, masuk Islam lagi. Bagaimana caranya? Juga dengan syahadatain. Yang ketiga, anak yang lahir dari dua orang tua muslim, seperti kita kebanyakan. Ini apa nggih? Perlukah kita bersyahadat? Tidak perlu. Karena apa? Otomatis kita muslim. Otomatis kita muslim. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini? Mbok menawa jenengan nanti ketemu saudara atau teman atau kerabat yang hendak menjadi muslim, ingat-ingatlah, menjadi muslim itu tidak sulit. Tidak sulit. Siapa tahu jenengan akan jadi jalan menjadikan orang bisa sholat lewat jenengan dengan dia menyatakan sebagai seorang muslim. Masuk Islam tidak harus mandi, itu hanya sunnah. Kemudian tidak harus hafal lafal la ilaha illallah, apalagi syahadatain yang susah misalnya bagi sebagian orang. Bisa digantikan dengan yang lain, dengan lafal-lafal yang semisal la ilaha siwallah, selain Allah misalnya. Atau kalau terpaksanya nih orang kok nggak bisa sama sekali, sementara dia sudah minat menjadi Islam, dengan bahasanya kita ucapkan, kita sampaikan artinya, suruh tirukan. Karena apa? Segera setelah ada orang tertarik dengan Islam, harus saat itu juga, jangan ditunda. Dan bab ini dibahas oleh banyak ulama di kitab-kitabnya dengan bagian yang porsinya banyak, tentang keadaan orang yang hendak masuk Islam, kemudian ketemu jenengan misalnya, kebetulan jenengan sudah belajar seperti ini, punya pengetahuan, kok jenengan mengatakan begini, tak rampung ke kerjaanku disik yo. Kata para ulama, khususnya madzhab Syafi'iyah, orang ini dihukumi kafir, Pak. Orang yang mengatakan begini, Pak, saya tertarik sama Islam, tolong bantu saya sekarang bersyahadat. Yo, saya tak adus disi, saya tak rampung ke disi. Orang ini dihukumi kafir, Pak. Walaupun dia ustadz. Mengerikan kan? Kenapa? Karena kita membiarkan ridho kekafiran di depan kita. Sekali lagi, kalau ini udah tahu yang disebutkan dalam kitabnya, ini ustadz atau ahli ilmu ini yang di sini. Kalau saya penceramah, ada orang datang sekarang, Ustadz, tolong saya ditalkin mau masuk Islam. Saya katakan, ijlis, duduklah sampai selesai majelisnya. Saya dihukumi kafir, Bapak Ibu Sedoyo. Bayangin, saking dikatakan mudahnya kita masuk Islam, nggak usah harus pakai macam-macam. Karena ini syarat sahnya sholat kita. Bayangkan kalau ditinggal pergi kemudian dia mati di dalam kekafiran. Meskipun di sisi Allah bisa jadi dia sudah muslim, karena sudah niat dengan tulus, dan ini berulang kali terjadi, khususnya di negeri Afrika. Itu banyak sekali kisah seperti ini. Orang mau masuk Islam, nunggu ustadznya ceramah sampai selesai, ternyata dia meninggal. Itu berulang kali terjadi. Maka begitu ada orang tertarik dengan Islam, maka segera kita bantu. Dan ini hal yang menakjubkan. Ini pernyataan, salah satunya pernyataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Madhab siapa ini? Imam Nawawi madhab Syafi'i. Di dalam kitab Rawdatut Thalibin. Di tentang babur riddah. Riddah itu tentang orang-orang yang murtad. Kadang-kadang ada orang, saudara kita misalnya, karena keadaan ekonomi yang sedemikian dahsyat, susahnya, kemudian dikasih fasilitas oleh orang non muslim, janjiannya hatinya urung banget, kemudian dia pindah ketemu kita, ternyata dia setelah kita terangkan sedikit tertarik lagi, maka segera langsung saja kita pandu dengan syahadat, jangan sampai ditunda. Maka di sini disebutkan beberapa kisah tentang, yaitu tadi diantaranya adalah orang ketika diminta untuk mengislamkan seseorang itu harus tanpa jeda. Dan ini diulang-ulang di beberapa kitab, di Rawdatut Thalibin, kemudian di Kifayatul Ahyar juga ada hal yang semisal ini.
Di sini dikatakan jika ada yang berkata kepada khotib, loh, khotib sedang berceramah atau wa'id atau penceramah, kemudian dia minta uridul Islam, tolong terangkan kepada saya tentang Islam dan pandu saya, talkinlah saya dengan kalimat syahadat. Kemudian orang itu berkata, tunggu sampai saya selesai, baru kemudian saya talkin, maka orang ini dihukumi kafir. La ilaha illallah. Hati-hati jadi ustadz. Hati-hati jadi orang yang sudah alim, sudah mengerti. Pun demikian, jenengan sekarang sudah tahu. Maka ketika jenengan menemukan keadaan itu, jenengan dimintai untuk syahadat segera saat itu juga. Gak harus mandi-mandian dulu, gak harus yang lain-lain. Gak ada ritual-ritual selain itu. Selain itu adalah sunnah. Beda dengan orang masuk agama tertentu, harus semua ditilem-tilem tuh. Pernah lihat gak? Cara masuk kepada Nasrani misalnya, kan dimandiin oleh pendetanya, ditilem-tilem gitu, sampai batuk-batuk. Di dalam Islam sangat ringan. Pun begitu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saudara panjenengan mau masuk Islam, saya menyampaikan ini, saya katakan penting kenapa? Banyak di antara jamaah saya yang saudaranya non-muslim, istrinya punya saudara non-muslim. Banyak di antara mereka yang juga sesungguhnya tertarik dengan Islam. Maka kalau yang bersangkutan mau masuk Islam, kemudian telepon kita misalnya telepon kita, Ustadz atau Pak Pardi, saya mau masuk Islam. Ya sudah, saya pandu sekarang aja ya. Sekarang aja dengan mengucapkan, walaupun di telepon. Dia mengatakan, "Yo, aku pengen di acara di shooting. Ini kan kesempatan, nggak berulang. Biar saya punya kenang-kenangan." Ini jangan begitu. Dimotivasi untuk segera saja untuk bersyahadat. Jangan tunggu besok. Intinya Bapak Ibu Sedoyo, masuk Islam sangat mudah, padahal ini adalah syarat inti, syarat wajib agar kita sah sholatnya. Nah, sebaliknya masuk Islam sangat mudah. Sekali lagi diperhatikan ini Bapak Ibu Sedoyo. Sebaliknya mengeluarkan orang dari Islam itu sangat sulit. Maka Bapak Ibu Sedoyo, jenengan ngaji seperti ini justru akan sangat menghargai kaum muslimin yang lain. Kalau ada kelompok yang mudah-mudahan mengkafirkan orang lain, yang artinya berarti tidak perlu lagi sholat mereka, la ilaha illallah. Ini perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Sekali lagi, ini perbandingannya. Masuk Islam saking gampangi, mboten usah kudu werna-werna, ning keluar dari Islam sesungguhnya sangat sulit menghukuminya. Kalau kita bukan ahli ilmu, jangan sekali-kali menghukumi orang kafir. Karena ketika kita tujukan kafir ke seseorang, kata Rasulullah, akan kembali ke salah satu di antara mereka. Kalau ternyata yang dituduh tidak kafir, kita yang kafir. Mengerikan bukan? Mengerikan. Maka sekali lagi, persoalan mengeluarkan orang atau mengkafirkan orang itu persoalan yang tidak ringan. Masabata bil yakin, dulu masuk Islam dengan yakin, asyhadu alla ilaha illallah, maka al yakin la yazulu bil syak, keyakinan itu tidak dibantah, tidak digugurkan oleh keraguan-raguan. Berarti kalau kita mau menghukumi orang kok ragu-ragu, nggak boleh sama sekali. Ini peringatan. Saya berharap betul jenengan yang ngaji sholat seperti ini menjadi orang yang cool betul. Jangan sampai kita mudah-mudahan mengguru-guru informasi di TikTok ya jelas, jenengan mengatakan, oh katanya kayu ora bener kayak kafir, katanya kayak ini masalah. Dan ini sering terjadi kan, video-video pendek yang ya mohon maaf tidak lengkap ilmunya menjadi potongan yang jadi hukum. Mengerikan sekali. Sekarang lagi beredar itu tentang kaifatus sholi, ada orang-orang Timur Tengah kalau nggak salah sholat ini dulu breng gitu kan, lihat nggak di TikTok itu, sholat tangannya turun dulu, tidak dengkul dulu, coret, gitu kan? Ini masalah nih kayak gitu itu. Saya paling ngeri itu kalau yang seperti itu.
Orang menghukumi hanya dengan potongan-potongan seperti itu. Padahal kita belajar berminggu-minggu kayak gini aja nggak cukup, Pak. Gini apa gini? Kita butuh belajar panjang. Ini potongan 1 menit menghukumi orang. La ilaha illallah. Dan itu langsung jreng, mengerikan. Mengerikan. Jenengan yang sudah ngaji seperti ini jangan yang seperti itu. Hati-hati. Karena persoalan mengkafirkan orang lain akan kembali ke kita kalau ternyata nggak kafir. Mengerikan kan, kita yang di neraka jahanam selama-lamanya kalau keliru. Maka sekali lagi, persoalan mengkafirkan adalah persoalan yang tidak mudah. Maka sekali lagi, buah dari pembelajaran kita bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, tetapi untuk menghilangkan kejahilan kita sendiri. Imam Syaukani menyampaikan ini sebagai peringatan. Kalau sampai terpaksa harus mengkafirkan seseorang, itu pun dilakukan oleh orang alim, harus punya dalil yang seterang matahari di siang hari. Saking terangnya, bener-bener memang ini orang sudah sampai pada level kekafiran. Itu pun para alim yang mengatakan, oh dia memang sudah pada level kekafiran. Jangan kita yang ikut bermudah-mudah. Tidak ada takwil, tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang keto itu berarti udah masalah. Jangan melakukan tanpa ilmu. Selagi masih bisa dibela jadi Islam, ingat Bapak Ibu sedaya, selagi masih bisa dibela jadi Islam, maka dia Muslim. Ini yang saya katakan, jangan bertengkar hanya karena persoalan bid'ah. Betul, bid'ah itu dari Rasulullah keterangannya, jelas. Tetapi membid'ahkan dengan mudah nanti akan berujung kepada kekafiran. Persoalannya kan itu. Maka jangan bermudah-mudahan di situ. Imam Syaukani mengatakan, selagi masih bisa dibela dia sebagai seorang muslim, belalah dia sebagai saudara kita muslim. Dan standarnya jelas kan? Allah subhanahu wa ta'ala sangat menghargai ucapan la ilaha illallah. Jangan belajar dengan Ustadz Rosid hafidhullah ta'ala tentang kisah nanti orang yang dipandang kitabnya dibuka 99, seluruh pandangannya adalah keburukan. Dia hanya punya kartu satu, ucapan la ilaha illallah, ditimbang lebih berat la ilaha illallahnya. Gini Bang. Maka makin belajar kita makin bijak. Nih Bapak Ibu sedaya, belajar sholat itu sejauh ini semestinya Bapak Ibu sedaya, sehingga pondasinya kuat. Pondasinya kuat. Sekali lagi, kalau sekedar hanya tata cara, Abdullah pun hafal, Fatimah juga hafal insya Allah, karena diajari. Tapi yang saya ingin dari jenengan lebih dari itu. Kemudian mungkin jenengan pernah mendengar sebagian ahli filsafat, atau karena sekarang memang sudah berkembang orang-orang liberal, tahu nggih orang liberal nggih, jaringan Islam liberal, tahu nggih, ngertos mboten? Salah satu tokohnya diantaranya adalah orang terkenal, saya nggak sebut nama lah. Intinya mereka mengatakan masuk Islam, menjadi Islam itu harus nadur dulu, harus ragu-ragu dulu baru yakin, harus jadi non Islam dulu baru jadi Islam. Untuk tahu Islam sesungguhnya ya kita harus tahu kebalikannya. Ini masalah. Dan Imam Al-Ghazali membantah tentang ini, bahwa jangan mempersempit rahmat Allah dengan aturan-aturan yang tidak bermanfaat. Cukup syahadat, selesai. Nah, itu mukadimah pertama tentang bagaimana syarat kita sebagai seorang Islam. Kemudian yang kedua, tentang pembahasan tentang pembatal keislaman yang ternyata sudah dibahas di seluruh kitab-kitab fikih 4 mazhab Bapak Ibu sedaya. Jadi yang kita bicarakan ini Bapak Ibu sedaya bukan hal baru. Bisa jadi hal baru buat jenengan karena baru dengar. Tetapi ini sudah muktabar, ini sudah dibahas oleh kitab-kitab di 4 mazhab. Di mazhab Hanafi misalnya, babul murtad, ada di sekitar 120 halaman membahas tentang babul murtad. Di mazhab Maliki juga ada babur riddah, riddah itu murtad. Di mazhab Syafi'i juga kitabur riddah, di kitab khusus tentang murtad. Di mazhab Hambali ada juga semisal itu, tentang bab hukmil murtad, hukum-hukum orang yang murtad. Ini masih pendahuluan tentang Islam Bapak Ibu sedaya. Saya berharap dengan bersabar.
sebab seseorang dikatakan murtad, keluar dari Islam, sekali lagi ini untuk kita sendiri, jangan untuk menghukumi orang lain. Jangan nanti berkaca pada diri sendiri. Ada banyak sebenarnya, lebih dari 10, tetapi yang mafhum dibahas oleh para ulama 10. Yang 10 itu sesungguhnya penjabaran dari 5 hal ini, atau yang banyak itu penjabaran dari 5 hal ini. Yang pertama, karena persoalan i'tiqad yang keliru. I'tiqad itu apa? Keyakinan. Persoalan keyakinan yang keliru, nanti saya jabarkan. Kemudian karena perkataan, orang bisa batal Islamnya gara-gara perkataan. Contohnya mengejek agama Islam, mengejek Al-Quran, mengejek Nabi Muhammad SAW. Itu kan perkataan tuh. Kita batal Islam kita. Maka bahayanya orang yang bermudah-mudahan mengatakan sesuatu yang ternilaikan sebagai penghinaan kepada Al-Quran, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, penghinaan kepada syariat Islam. Ini masuk di dalam pembatal keislaman. Pun boten kanggo sholat kita sebelum kita bersyahadat lagi. Maka kita melihat fenomena ini sudah terjadi di Indonesia. Bukan S1, S2 yang mengatakan doktor. Ngapain ke Mekah haji, buang-buang uang, kasih devisa ke Arab Saudi? Kenapa nggak di Gunung Kemukus aja muter-muter tuh tawaf? La ilaha illallah. Ini sudah kategori keluar dari Islam. Sekali lagi, kita tidak menghukumi yang bersangkutan. Pengetahuan untuk kita. Jangan kemudian kita menjadi dia, bisa jadi dia kemudian syahadat lagi wallahu alam. Tapi perbuatan itu telah mengeluarkan dia dari Islam. Contoh yang ketiga adalah perbuatan. Tadi perkataan, sekarang yang perbuatan. Seseorang bisa keluar dari Islam karena perbuatannya. Contohnya adalah berbuat syirik, menyembelih untuk selain Allah. Jenengan menyembelih agar selamat seluruh urusannya karena diserahkan kepada yang ghaib. Itu otomatis sudah keluar dari Islam. Banyakkah ini terjadi? Banyak, Bapak Ibu Sedoyo. Nanti ada udur kalau memang dia belum paham. Maka saya katakan sengaja atau tidak sengaja, paham atau tidak paham itu juga menjadi bagian penting di dalam bab ini. Kita tidak serta-merta, oh berarti kayak tonggoku kayak ini, oh masang molo nyembelih iki murtad. Bukan begitu Bapak Ibu Sedoyo. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Tapi bahwa menyembelih untuk selain Allah berarti dia berbuat syirik, secara hukum dia mengeluarkan dari Islam. Iya, itu kita harus pahami. Sehingga kita jangan melakukan. Gini Bang, kalau kita sudah tahu seperti ini kok melakukan dengan sengaja, sholat kita nggak kepakai. Kenapa? Syarat wajib sholat adalah diantaranya Islam. Sekali dipahami Bapak Ibu. Sekali dipahami. Kemudian meninggalkan kewajiban secara total, at-tark istilahnya itu dalam bahasa syariat. Contoh, orang ini meninggalkan sholat total, pernah sholat, maka juga dihukumi keluar dari Islam. Maka kalau dia mau menguburkan orang, kadang-kadang terjadi pertengkaran tuh di masyarakat, khususnya kalau diketahui yang bersangkutan ki sak ngertiku kayak ki yo gawean iki yo mung mabuk-mabukan, ora tau ketok saya melihat dia sholat. Tanya ke keluarganya, pernah sholat atau tidak? Enggak pernah. Maka secara hukum asal ini kafir. Tetapi sekali lagi, ada anaknya bilang pernah kok ndek ben sholat Jumat pisan, enggak dihukumi kafir. Ini yang saya katakan, tidak mudah kita mengatakan kekafiran kepada orang, tetapi kita harus tahu hukumnya asalnya. Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, di antara induk yang membuat orang menjadi batal Islamnya adalah keraguan-raguan. Ragu-ragu dengan rukun iman, ragu-ragu dengan rukun Islam. Alam kubur ki ono tenan ora to jane ki. Dan ini yang mengatakan tokoh yang hebat kan, tokoh besar. Ketua sebuah partai yang besar, jangan-jangan di dalamnya itu partai itu. Jangan-jangan anggota DPR-nya. Itu para kiai, para ulama menyebutkan kehidupan di kuburan, kehidupan setelah kematian. Memangnya sudah pernah ke sana? Pernah dengar seperti itu? La ilaha illallah. Secara hukum itu sudah kafir. Tetapi kalau dia memang tidak tahu, ada udur. Tapi kita harus tahu.
Kita harus tahu. Nah, dari 5 ini kemudian muncullah berbagai macam nawaqidul Islam. Insya Allah nanti akan saya bahas singkat saja. Kenapa? Asalnya membahas kitab nawaqidul Islam saya dulu 1 semester hanya untuk persoalan nawaqidul Islam, karena ini kehati-hatian. Kita harus tahu, tidak untuk menghukumi orang lain, tapi kita harus paham sepenuhnya agar kita terhindar dari yang sedemikian maksudnya. Itu urgensi yang kedua, kenapa kita harus mengetahui keislaman kita. Yang ketiga, kita mempelajari nawaqidul Islam tidak untuk mengkafirkan orang lain. Ini urgensi yang ketiga. Justru dengan kita tahu nawaqidul Islam, maka kita akan berhati-hati untuk menghukumi orang lain. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Karena Pak, sholat itu jenengan butuh tentrem. Sudah nggak mikir yang lain-lain kan, termasuk nggak mikirin orang lain, nggak mikirin kerabat jenengan, nggak mikirin saudara jenengan. Jenengan konsentrasi kepada Allah saja. Kalau jenengan masih mikir, aduh sedulu kayak piye yo, gitu membuat lo sholatnya, kayak kita sholatnya gerakannya membuat macam-macam itu. Bukannya kita kepada Allah malah memikirkan yang macam-macam. Karena apa Bapak Ibu sedaya? Akhir-akhir ini banyak saudara muslim yang terjerumus dalam salah satu nawaqidul Islam. Saudara kita muslim sesungguhnya begitu banyak yang terjerumus sengaja atau tidak sengaja di dalam persoalan nawaqidul Islam. Di antaranya adalah, mohon maaf, orang yang percaya sama dukun. Tahu hukumnya nggih? Percaya sama dukun keyakinan yang sempurna maka keluar dia. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah. Di antaranya adalah mempermainkan ayat-ayat Allah, mengecek ayat-ayat Allah, menganggap semua agama benar. Nah, yang tadi itu yang saya ceritakan di awal, dia mengatakan, masa sih kebaikan seperti itu tidak masuk surga? Loh ya, kebangetan banget Gusti Allah. Berarti kan sudah kena subhat bahwa sok kineng surga ki ana surgane wong Buddha, ana surgane wong Hindu, ana surgane wong Kristen, ana wong kan gitu. Pernah dengar seperti itu? Di TV besar bahkan itu diucapkan oleh seorang tokoh. Bayangkan Pak, padahal itu salah satu titik nawaqidul Islam. Mengatakan sebuah agama benar, ya otomatis melawan Allah dan Rasulnya. Gini bang, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi fi nari jahannam khalidina fiha. Ya kan udah jelas Allah menyebutkan orang-orang yang tidak punya syahadat itu di neraka jahanam selama-lamanya. Lah kok kemudian iki lho surgane wong Islam, iki lho surgane wong Hindu, iki lho surgane. Itu gimana? Kalau kita meyakini itu, secara hukum kita keluar dari Islam. Penting nggak belajar seperti ini? Penting. Kemudian di antara urgensi yang berikutnya adalah agar kita tidak terjerumus di dalam dosa tersebut. Para ulama menyebutkan kita harus tahu yang keliru dan yang benar supaya kita tidak terjerumus kepada yang keliru. Paham ya? Orang kalau hanya tahu yang benar saja, bisa jadi dia terjerumus kepada yang keliru, dia tidak tahu. Maka kita mempelajari nawaqidul Islam agar kita tidak terjerumus kepada dosa ini, karena ini dosa terbesar, karena ini kesyirikan. Orang yang melakukan nawaqidul Islam berarti sudah keluar dari Islam, dia di neraka jahanam selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita mempelajari itu, tahu tentang itu agar kita tidak terjerumus ke situ. Bayangkan, jenengan sudah sepuh, sudah meninggal, ketakdir mungkin dulu ditulis na'udzubillah oleh Allah di neraka jahanam. Gampang loh buat Allah. Tahu-tahu jenengan melakukan nawaqidul Islam secara tidak sengaja atau sengaja, kemudian dia terhukumi kafir, mati. La ilaha illallah. Ada orang yang selama hidupnya berbuat buruk, ketakdir masuk surga, maka di akhir masa tinggal 1 minggu berbuat baik, bertobat masuk surga. Ada orang yang selama hidupnya berbuat baik, melakukan perbuatan ahli surga, terdahului kitab bahwa dia masuk neraka jahanam. Di akhir masa dia kemudian melakukan perbuatan yang mengakibatkan dia di neraka jahanam, fayadkhuluha, kata Rasulullah, dan dia masuk ke dalamnya. Mengerikan. Saya ketika baca hadis itu tuh nangis Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini kalau baca hadis itu nangis. Kenapa? Kita tidak tahu akhir masa kehidupan kita.
Mudah-mudahan dengan kita belajar seperti ini, kita mudah-mudahan dipandu oleh Allah, sebuah cara agar kita tetap Islam sampai kita menghembuskan nafas terakhir dengan la ilaha illallah, sehingga seluruh sholat kita sholat yang terpakai, bukan habaan mansuro, bukan sesuatu yang tidak terpakai. Ini sesepuan penting, meresapi hal ini penting, karena sesepuan cenderung sudah lebih dekat. Ini bagi meskipun yang bisa jadi yang muda duluan, ini lainnya urut-urutan sepuh duluan, gitu. Udah 60, gimana udah 60? Kan sudah dekat banget. Bahkan yang 70 pun bonus, pun bonus. Kalau kita nggak hati-hati bahaya banget. Kemudian di antara urgensinya yang berikutnya adalah adanya sekarang ini Bapak Ibu Saudara, dengan kita mempelajari Nawaqidul Islam, kita akan tahu bahwa hari-hari ini penting untuk anak-anak kita Bapak Ibu Saudara, muncul hal-hal yang menyimpang terkait dengan pembatalan keislaman. Di antaranya adalah Khawarij, di antaranya adalah Murji'ah. Kita tahu di dalam masalah akidah ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Ahlus Sunnah. Ini penting diketahui Bapak Ibu Saudara, supaya anak kita jangan sampai terjerumus. Khawarij itu yang sangat mudah mengkafirkan orang lain. Di antaranya adalah ISIS. Kalau jenengan punya putra, punya cucu, kok sudah mulai gampang-gampang mengkafirkan, itu bahaya itu. Itu bibit Khawarij. Nanti kita orang tuanya dikafirkan. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Kita tahu kan banyak bom kemarin, bom Marriott, bom Ritz-Carlton, macam-macam bom. Itu jelas akidah yang keliru dan dia tidak paham tentang Nawaqidul Islam. Bayangkan, yang namanya Khawarij itu melakukan dosa besar selain syirik, ya, itu neraka jahanam selama-lamanya, boleh dihukumi, boleh dikafirkan, boleh dibunuh. Bayangkan, jenengan berzina, menurut orang Khawarij bunuh. Saya dulu waktu kuliah itu sudah ada video orang-orang Khawarij itu, sampai hari ini tuh, sampai kalau inget tuh sampai nyer gitu. Bayangin orang datang ke pinggir lautan dibeleh, satu-satu kosrok kayak jembelih ayam. Pernah lihat seperti itu? Saya punya videonya itu. Astagfirullahaladzim, sampai lautan itu di pinggirnya itu sampai merah-merah tuh, saking banyak yang disembelih. Ini pelakunya siapa? Khawarij. Kekeliruan di dalam memahami Nawaqidul Islam. Kemudian Murji'ah, sebaliknya Murji'ah itu ora iso ngafirke, gitu. Karena Murji'ah mengatakan amal itu bukan bagian dari iman. Iman itu adanya di hati, sehingga tiap orang tidak bisa menghukumi orang lain itu kafir. Yang terakhir adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini Bapak Ibu Saudara, kita itu adil di tengah-tengah. Yang memang kafir, yo kafir. Sing memang bisa dipertahankan tidak kafir. Itu Ahlus Sunnah. Bayangin Bapak Ibu Saudara, Khawarij itu sahabat aja dimurtadkan, sahabat loh. Sahabat itu dimurtadkan oleh ISIS. Oleh Khawarij maksudnya. Yang sekarang implementasinya ya ISIS itu. Itu berangkat dari pemahaman Khawarij. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita pahami, orang-orang Khawarij itu disifati oleh Rasulullah. Kalau jenengan lihat sholatnya, kalau jenengan lihat puasanya, kalau jenengan lihat baca Qur'annya, jenengan akan iri. Saking rajinnya mereka itu, saking rajinnya. Tetapi apa yang dibaca tidak lewat kerongkongan. Nah itu karena sekali lagi pemahaman di permukaan tidak sampai ke dalam, sehingga mudah sekali mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa tidak selalu orang yang terjerumus di dalam kekafiran otomatis kafir. Ini peringatan, nanti kita jelaskan. Tidak selalu orang yang terjerumus kepada syirikan langsung kufur. Tidak selalu orang yang melakukan perbuatan laknat langsung terlaknat. Tidak selalu begitu. Contoh, Rasulullah mengharamkan khamr dari 10 sisi. Rasulullah mengharamkan khamr dari 10 sisi, yaitu dari pembuatnya, lalu anggur, dari pemeras anggurnya, dari yang nandur anggurnya, dari yang nganter anggurnya, dari yang mengkonsumsinya otomatis, dari 10 sisi. Tetapi apakah kemudian orang yang melakukan itu langsung dihukumi
masuk di dalam kekafiran kekeliruan karena khamr itu tidak. Tidak. Ada hal-hal yang meringankan. Maka nanti kita akan belajar sedikit-sedikit tentang itu. Tidak akan detail banget, tapi insya Allah jenengan sudah paham secara umum. Kemudian urgensinya keempatnya berikutnya adalah kenapa kita harus tahu nawaqidul Islam, kenapa kita Islam harus dipertahankan dengan sungguh-sungguh adalah bahayanya orang-orang yang mengkafirkan secara brutal. Ini juga harus dihindari. Contohnya di Indonesia ada nggih? Dengan kalau pernah dengar Islam Jamaah, pernah dengar nggak? Yaitu anggotanya kalau nggak keliru dulu sampai 100 ribuan orang. Kalau dengan tanya akidahnya, maka akan mengatakan seluruh di luar jamaahnya adalah kafir. Alhamdulillah sekitar 3 tahun terakhir ini sejak 2018 ribuan orang yang keluar. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, Bapak Ibu sedaya, ini untuk penutup nggih. 2 orang Bani Israel, ini kisah dari Rasulullah, 2 orang Bani Israel, yang satunya rajin ibadah. Ini peringatan juga untuk kita semua. Resapi betul ini Bapak Ibu sedaya. 2 orang Bani Israel kata Rasulullah, satunya rajin ibadah, satunya rajin maksiat. Bagaimana kondisinya? Satunya rajin ibadah, satunya rajin maksiat. Sampai suatu hari, yang rajin ibadah ini mengatakan, ya hada aksir, mbok yo kowe iki mandek to oleh berbuat maksiat. Bagus nggak itu? Bagus lah itu. Nahi mungkar to itu. Mbok kowe iki yo ojo maksiat terus to. Kowe kok seneng maksiat to lo zina kok pendak dino. Kita lakukan itu. Itu nahi mungkar, bagus kan itu? Orang ini mengatakan, "Ngopo to kowe melu-melu ngondoni aku?" Ketemu lagi hari berikutnya. Mbok yo kowe mandek to. Ora usah zina meneh. Dia mengatakan kata-kata yang menyakitkan buat orang yang memberitahu. Kata dia, Abu Isa alayya rokiba, apa kamu diutus oleh Allah untuk mengawasi aku terus toh? Ini agak banget tulisannya. Jangan-jangan ini yang ahli ibadah bener toh niku. Kowe iki diutus nggo ngawasi aku terus po. Nah Gusti Allah ngutus kowe nggo ngopeni aku po, kata orang yang ahli maksiat. Maka kemudian saking mangkelnya dia mengatakan kalimat yang berbahaya. Kalimat yang diucapkan oleh orang ini membuat dia jadi keluar dari Islam. Kalau zaman sekarang, zaman dulu dari Bani Israel, la yaghfirullaha lak. Allah gak akan mungkin mengampuni kamu. Kata orang yang ahli ibadah. Maka Allah dengar. Kemudian Allah berfirman, Mandaladi, siapa yang telah mengkafirkan atau tidak mengampuni katanya atas nama saya, siapa yang mengatakan bahwa saya tidak akan mengampuni dengan atas nama saya, ketahuilah saya telah mengampuni si fulan dan saya telah hapus seluruh amal dari ahli ibadah ini. Karena dia begitu mengucapkan la yaghfirullaha lak, dua-duanya dimatikan. Ini kisahnya begitu. Kowe iki ora bakal diampuni. Des, orang yang mengatakan meninggal, yang dikata-katai meninggal. Maka di sana kata Allah, kata Rasulullah dikabarkan Allah berfirman, orang yang mengatakan seseorang tidak diampuni atas namaku, atas nama Allah, dia justru yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi kita ada batas-batas Bapak Ibu sedaya. Orang yang sudah rajin ibadah pun harus hati-hati maksudnya. Karena persoalan menghukumi orang itu persoalan yang tidak ringan. Bayangkan ini, orang yang sepanjang hidupnya ibadah, tetapi hanya gara-gara mengatakan la yaghfirullaha lak, engkau tidak mungkin diampuni oleh Allah. Kowe wis kebangetan kok, zinamu wis akeh banget kok, malingmu wis akeh banget, ora bakal diampuni. Mati, bisa jadi kita yang tidak diampuni oleh Allah. Kita sudah dikatakan keluar dari Islam kita. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sedaya, ini menjadi pengingat buat kita. Insya Allah minggu depan akan saya sebutkan 10-10-nya. Mungkin tidak akan saya detailkan banget, tapi saya sebutkan. Di antaranya adalah syirik, di antaranya adalah menjadikan antara dia dan Allah ada perantara, di antaranya adalah tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Di antara nawaqidul Islam adalah tidak mengakui bahwa orang kafir itu kafir, itu sudah nawaqidul Islam. Kemudian yang keempat adalah di antaranya meyakini
selain agama kita juga masuk surga, itu juga masuk nawaiqidul Islam. Ada sekitar 10 nih, nanti kita bahas minggu depan insya Allah. Tidak akan saya detail banget, tapi minimal jenengan punya pemahaman dasar nih. Karena untuk lebih detailnya memang butuh waktu yang sangat panjang. Saya khawatir jenengan nanti malahan bosan gitu. Nah, saya kira yang saya sampaikan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pengingat bahwa kita harus menjadi Islam yang baik untuk mendapatkan sholat yang sempurna. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan monggo.